ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Oke, namun sebelum itu mari kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Subhanul Waton ya. Oke, silakan kepada yang bertugas untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Menyelamatkan waton, ukur waton minal iman, wala takun minal iman, idanu alal waton. Indonesia biladi anta ummanul aqoma, kullu mayyatika yawma tomi hayya qaimama. Terima kasih. Selanjutnya Pak Agung akan meresep kehadiran kalian semua. Kusuma Pertiwi, Leli Rizka Dewi Sasmita, ada? Tidak ada. Oke. Lutfi atau Riko, Osia Zedir, Ya. Prasetyo Utomo, tidak. Oke ya, ada 3 siswa yang tidak masuk ya? Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab yang baru karena di pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita berbusana yang baik, bagaimana kita berbusana yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu nanti yang akan kita bahas. Namun pada sub materi kali ini tentang tata cara penyelenggaraan jenazah ini, sub materi kita yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Adakah yang sudah pernah mempraktekkan atau sudah melihat atau sudah pernah melakukan yang namanya memandikan atau mengkafani jenazah? Ada yang sudah pernah ya? Melihat atau mempraktekkan sendiri? Melihat. Oke. Melihat ya. Nah, jadi begitu pentingnya kita mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah ini karena apa? Kita sebagai seorang muslim
orang muslim di antara muslim lainnya itu mempunyai hak. Salah satu haknya adalah perawatan jenazah. Kita bila ada orang muslim meninggal dunia, kita berkewajiban apa? Merawat atau mengurusi jenazah itu. Meskipun hukum daripada melakukan perawatan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya? Jika salah satu dari tetangga kita atau orang lain sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi orang lain. Itu namanya fardu kifayah. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya silakan perhatikan slide yang ada di depan ini. Kira-kira tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator berikutnya menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Kemudian menjelaskan kandungan dalil tentang kepedulian jenazah. Dan indikator yang terakhir mempraktekkan tata cara memandikan jenazah serta mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning serta pendekatan TPAJK dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya akan kami bagikan link pretestnya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Terima kasih. Selanjutnya silakan amati dan analisa video tata cara penyelenggaraan jenazah secara normal yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Ini yang video yang pertama, silakan diamati. Kemudian nanti di video yang kedua akan menayangkan video tata cara penyelenggaraan jenazah yang jenazahnya adalah korban COVID-19. Silakan diamati. Menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah. Sekalipun yang sakit adalah musuh atau orang yang tidak dikenal. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka malaikat menyeru padanya, dan berarti kamu menyediakan tempatmu di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan air bersih yang dicampur dengan sedikit kapur barus atau daun bidara yang sekiranya tidak merubah kemutlakan sifat air. 8. Proses pembasuh ini sunnah diulangi sampai 3 kali. Oke, cukup ya untuk video pertama. Ini tata cara penyelenggaraan jenazah secara normal dan sesuai dengan aturan syariat. Dan nanti di video yang kedua itu tata cara perawatan jenazah dengan korban COVID-19. Mungkin nanti ada ketidaksamanya, nanti diamati. Dari ruang rawat inap, maka setelah dilakukan disinfeksi jenazah baik pada permukaan dan saluran pernafasan, keluarga diperkenankan masuk. Tentu keluarga masuk harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Di sana keluarga tidak diperkenankan untuk mencium atau memeluk jenazah. Setelah mengucapkan doa terakhir, maka petugas forensik atau petugas kamar jenazah akan melakukan perawatan jenazah sesuai dengan agama yang dianut.
keluarga memilih untuk ikut memandikan jenazah, maka harus dilakukan disinfeksi luka arteri terlebih dahulu. Pada perawatan jenazah, baik yang dilakukan di rawat inap maupun di kamar jenazah yang dimasukkan ke dalam peti. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah kami tayangkan video tata cara penyembelihan jenazah. Nah, kemudian sekarang buatlah kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu yang lalu, dan nanti akan berdiskusi tentang yang pertama, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Sama atau tidak? Tentunya ketika sama menjawab sama pasti ada alasannya. Ketika jawab tidak pasti ada alasannya. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian yang kedua, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Jadi kalau jenazah biasa itu ya dimandikan seperti biasa, digosoi, dikafani seperti biasanya. Tapi kalau jenazah COVID itu agak berbeda. Nah, menurut kalian apakah sesuai yang ada di tayangan tadi, pelaksanaan tata cara perawatan jenazah itu yang sedang COVID, jenazah COVID itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Silakan dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita bentuk pada minggu yang lalu. Silakan. Oke, sebagai bahan untuk berdiskusi akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan nanti ini di hasil diskusinya dituangkan di lembar kerja untuk dipresentasikan nanti setiap kelompoknya. Silakan hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk diskusi masalah di situ, dan nanti hasil diskusi kita akan presentasikan di depan. Oke, anak-anak sekalian, saya rasa waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Silakan dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok pertama sampai kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk ditanggapi teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kusma Pertiwi dan teman saya Siti Nafia. Di sini saya akan memaparkan pendapat kelompok kami mengenai apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut kelompok kami terkait dengan pengurusan jenazah COVID, tata cara penyelenggaraan tersebut kurang sesuai dengan aturan syariat Islam. Maka menurut pendapat kelompok kami, jenazah korban COVID mestinya tata pengurusannya disamakan dengan orang yang mati syahid. Jadi tidak perlu dimandikan ataupun dikafani, melainkan hanya disolatkan lalu dikuburkan. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kembali ke tempat,
silahkan ditanggapi apa yang menjadi jawaban dari kelompok 1, bahwa penyelenggaraan jenazah seperti yang ada pada tayangan video di depan tadi, penyelenggaraan jenazah itu semestinya tidak seperti itu untuk jenazah wafat, tetapi disamakan dengan orang yang mati syahid. Artinya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tetapi langsung disolatkan dan dikubur. Silakan ditanggapi. Saya mau bertanya, berarti bagaimana kesimpulan Anda tadi tentang kepengurusan jenazah COVID-19 sesuai syariat Islam atau tidak? Menurut kelompok kami tidak sesuai, karena menurut syariat Islam sebelum dikuburkan jenazah harus dimandikan dan dikafani. Beda lagi dengan jenazah korban COVID-19. Lalu hukum dari memandikan, mengkafani atau merawat jenazah itu sendiri itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilakukan umat Islam untuk menguburkan jenazah. Apabila salah satu keluarga sudah mengerjakan, maka kita berkewajibannya. Terima kasih. Sekian penjelasannya. Oke, mungkin yang lain. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sebelum saya simpulkan, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Dengan saya Siti Astuti dan Iman saya Siti Rofiah. Oke, saya akan memberikan pendapat tentang video yang sudah diputar tadi. Mungkin ada beberapa sebab sehingga mayat atau jenazah tidak mungkin ditangani secara sempurna sebagaimana kelazimannya. Pertama, jenazah sebab mati terbakar jasadnya. Jika dimandikan menggunakan air, justru bisa merusak jasad jenazah. Kedua, jenazah dalam kondisi meninggal akibat penyakit menular seperti akibat penyakit jusam, lepra, dan wabah sejenisnya, yang bila dimandikan justru penyakit itu akan berpindah kepada yang memandikannya. Menurut Imam Nawawi, bila sulit memandikan jenazah seperti hasil air atau jenazah kosong seperti bakar, dengan sekira jika dimandikan justru berakibat merusak, maka ia tidak dimandikan, melainkan cukup ditayamumi. Hukum mentayamumi ini adalah wajib karena tayamum menjadikan wasilah bagi penyucian yang tidak ada kaitannya dengan menghilangkan najis. Kewajiban berpindah pada mentayamumi ini juga berlaku bagi bila yang tidak bisa tersentuh air, seperti sebab mandi jenazah meskipun kondisi jenazah itu hancur. Dengan sekira bila dimandikan maka menjadi terkelupas atau timbul kekhawatiran bagi orang yang memandikannya, maka cukup dengan mentayamumkannya sebagai yang telah kami sebutkan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk memahami jenazah yang menurut informasi dari dokter justru dapat menularkan penyakit kepada pihak yang masih hidup, maka pendapat yang paling mendekati keamanan adalah cukup dengan jalan mentayamumkannya. Sekian simpulan dari kami. Dan ada pertanyaan? Teman, saya bisa bertanya. Imam yang ada 4 itu imam siapa? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Dari solusi yang kalian tawarkan itu dengan cara mentayamumkan jenazah itu menurut pendapatnya siapa? Silakan ditanggapi. Menurut pendapat Imam Nawawi. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Kalau mazhab yang dianut oleh pemandian jenazah tersebut itu mengalami Imam antara Imam Maliki, Hambali, Hanafi atau Imam Syafi'i. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok yang pertama mengungkapkan pendapatnya bahwa jenazah COVID-19 itu semestinya menurut kelompok satu ya, menurut kelompok satu itu semestinya jenazah itu tata cara perawatannya sama dengan orang yang mati syahid. Ya, sama dengan orang yang mati syahid. Tadi tidak perlu dimandikan dan dikafani. Adapun kelompok kedua menawarkan solusi yang diambil atau dinukil dari Syekh Imam Nawawi, yang Syekh Imam Nawawi sendiri itu bermadzhab Imam Syafi'i, yang mana jenazah COVID-19 itu cukup ditayamumkan, seandainya tidak dapat dimandikan cukup ditayamumkan saja. Itu yang dirasa sudah mencukupi untuk penyelenggaraan jenazah. Nah, dari beberapa kelompok ya, yang paling mendekati benar itu adalah jenazah COVID-19. Ada beberapa pendapat di situ. Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu hampir semuanya, jika jenazah itu memang dalam kondisi yang tidak bisa dimandikan, dan bahkan ketika nanti dimandikan atau dikafani, maka jika itu membahayakan bagi orang yang memandikan, maka jenazah itu cukup ditayamumkan saja. Okay? Beliau menyamakan dengan orang yang mati terbakar. Kita mati terbakar. Seandainya orang yang mati terbakar itu, seandainya dimandikan, kok malah merusak jasadnya, maka itu tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Atau orang yang mati tenggelam misalkan. Orang yang mati tenggelam pun, jika sudah jasadnya sudah mulai membusuk dan ketika terkena air, maka jasad itu akan luntur, dia mengelupas dengan sendirinya. Maka jika dikhawatirkan seperti itu, jika dikhawatirkan dimandikan dan jasadnya akan rusak, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah jenazah COVID-19, tata cara penyelenggaraan jenazah COVID-19 ini sudah sesuai dengan syariat Islam, dan ini dikuatkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa jenazah COVID-19 penyelenggaraannya sudah diinstruksikan oleh MUI, bahwa sesuai yang ada di video di depan tadi, bahwa tata cara seperti itu sudah dikategorikan sebagai tata cara yang sudah memenuhi syariat Islam. Bisa dipahami? Saya kelompok satu bisa menerima ya? Oke, jadi kesimpulan yang ada pada diskusi kali ini adalah tata cara penyelenggaraan jenazah COVID-19 ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun tata caranya berbeda, tidak sama dengan jenazah biasa. Namun sesuai yang ada di tayangan video tadi, itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya dari diskusi yang kita lakukan, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal post-test yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih anak-anakku untuk hasil nilai post-testnya sudah masuk. Untuk selanjutnya, untuk tugas di rumah, silakan untuk absensi ganjil membuat video praktek pemandikan jenazah. Absen yang genap membuat video praktek tata cara mengkafani jenazah. Jadi nanti yang absen ganjil membuat video memandikan jenazah, dengan nanti ada salah satu yang rela untuk menjadi
Salam mayat. salam mayat. Kemudian di atas segenap membuat video praktek tata cara mengkafani jenazah. Nanti juga sama, ada yang rela untuk dikafani. Oke, selanjutnya ada pun minggu depan setelah kita mempelajari subtema memandikan dan mengkafani jenazah, minggu depan kita akan belajar, akan berdiskusi lagi tentang tata cara menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Oke ya. Terima kasih anak-anakku, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri sesi pertemuan pada kesempatan hari ini, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Siapa doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri sesi pertemuan pada kesempatan hari ini, mohon maaf bila ada materi atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, nanti bisa ditanyakan di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam